Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sahabat sekalian dengan contoh yang ke-36, yaitu tentang perhitungan faraid. Ada sebuah kasus di mana ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah kakek almarhum, kemudian ibu almarhum, dan anak laki-laki dari almarhum. Perlu sahabat sekalian, kakek itu purudul muqaddarahnya itu sama persis dengan purudul muqaddarah ayah. Tidak mungkin kakek bersama-sama dalam suatu kasus dengan ayah. Karena apa? Karena kakek akan terhalangi oleh ayah, sehingga kakek itu tidak akan mungkin ada ketika ada ayah. Artinya kakek itu tidak akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika ayah masih ada, ya. Jadi kesimpulannya kakek terhalang oleh ayah. Karena di sini ayahnya sudah meninggal duluan, hanya ada kakek, maka di sini adalah kakek menggantikan ayah. Purudul muqaddarahnya itu seperti saya sampaikan sama seperti ayah, yaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kakek itu bisa mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai keturunan atau mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki. Itu yang pertama, ya, mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai waris atau mempunyai anak serta atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian kakek itu bisa mendapatkan 1/6 ditambah sisa ketika almarhum mempunyai keturunannya itu perempuan saja atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan terakhir, kakek itu bisa mendapatkan asobah dari harta yang ditinggalkan almarhum. Nah, karena di sini kakek itu bersama dengan parwaris, yaitu anak laki-laki dari almarhum, artinya almarhum mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak laki-laki, maka kakek mendapatkan 1/6, ya, 1/6. Kemudian ibu itu mempunyai purudul muqaddarahnya itu 3 kemungkinan juga. Yang pertama, bisa mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai keturunan atau bersama-sama dengan 2 orang saudara yang sekandung, yang seayah atau yang seibu. Kemudian ibu juga bisa mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika almarhum tidak mempunyai parwaris dan juga tidak adanya 2 orang atau lebih saudara yang sekandung, yang seayah ataupun yang seibu. Dan terakhir, ibu itu akan mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan ayah dan istri atau suami. Dalam kasus faraid itu disebut dengan gorwain. Karena di sini ibu bersama-sama dengan parwaris dari almarhum yaitu anak laki-laki, maka ibu mendapatkan 1/6, ya, dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian anak laki-laki itu adalah asobah, ya, mendapatkan asobah sisa setelah diambil oleh kakek 1/6, ibu 1/6, ya. Kita sekarang cari berapa saham yang didapatkan oleh mereka, ya, karena kita ambil asal masalahnya itu adalah 6, ya. Berarti saham kakek itu adalah 1, kemudian ibu juga 1, dan anak laki-laki adalah 4. 4 dari mana? Yaitu 6 dikurangi 2 yang ini, ya, 1 tambah 1 2, berarti 6 kurangi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa saham kakek itu adalah 1 saham untuk ibu dan 4 saham untuk anak laki-laki, ya. Lanjut, seandainya misal almarhum itu meninggalkan uang 60 juta, ya, bersih, ya, setelah diambil
apa namanya, utang piutang, wasiat, pokoknya 60 juta itu bersih dari biaya, sudah diambil biaya pemulasaraan mayit gitu, sehingga utuh bersihnya adalah 60 juta. Berarti kakek itu berarti 1/6 dikali 60 juta ya, menjadi 10 juta. Kemudian ibu juga sama, 1/6 kali 60 juta ya, ini juga 10 juta. Dan terakhir anak laki-laki 4/6 dikali 60 juta, yaitu mendapatkan 40 juta. Jadi kalau kita jumlahkan ya, ini pas 60 juta. Itulah sahabat sekalian, cara mengerjakan atau menyelesaikan kasus waris seperti begini, yaitu ahli warisnya itulah kakek almarhum, ibu almarhum, dan anak laki-laki dari almarhum. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.